bertambah satu orang tamu kita, ayahanda dari S, jadi suaminya Mbak Erma. Mbak Erma ini usianya masih 27 tahun, Mas Ridwannya 30 tahun. Sudah normal kembali kan dagang dan lain-lain? Buat dagang belum. Belum? Ada adik saya yang handle. Oh, jadi sekarang masih fokus untuk mengembalikan pemulihan S gitu ya. Mbak Erma ini berarti waktu melahirkan S ini usia sekitar 21 berarti ya, iya, saat itu ya. Nah, Mbak Sandi kan tadi sudah singgung bahwa nggak cukup nih sampai S-nya pulih, yang penting adalah kan memancing memorinya. Kira-kira pendekatan apa yang bisa membuat si anak itu kan masuk ke zona yang ngerasa nyaman? Dulu kan pasti anak ngerasa, ini kalau saya sampein, saya dijudge nggak ya? Takut dihakimi, takut dimarahin. Gimana untuk membuat nyaman? Ya, yang pertama memang yang melakukan harus profesional. Jadi nggak bisa orang biasa, orang awam yang tidak tahu tekniknya, ya. Karena pendekatan pada anak itu memang ada teorinya tersendiri, gitu ya. Yang kedua, tidak boleh dalam waktu dekat ini. Jadi biar aja dia bermain seperti biasa, kasih space dulu atau ruang dulu untuk pemulihan, baru kemudian dilakukan metode-metode untuk konseling seperti itu. Dan di konseling itu sendiri kita akan memberikan ruang aman, ruang nyaman, dan dia tidak terasa terinterogasi gitu. Jadi dia dengan sendirinya akan keluar dan itu yang akan kita rekam. Nah, intinya dalam pendekatan ini adalah bagaimana dia, kalaupun dia keluar dan ternyata rekaman negatif, bagaimana itu dia sudah keluar supaya tidak ada rekaman negatifnya lagi, artinya tidak terpendam di dalam hatinya. Jadi jangan jadi beban psikologis buat S gitu ya. Dan ini pun jadi pelajaran, terutama setelah terungkap nanti pelaku dapat pelajaran juga buat orang tua lain kan Bang Aris ya, bahwa oh ternyata penculik ini makin pinter ya. Caranya yang dibilang sama Mbak Sani bisa sweet approach yang si anak nggak sadar bahwa dia sedang diajak masuk ke sebuah perangkap. Kita ajak Anda dulu untuk melihat data soal kasus-kasus kepada anak yang kami rangkum dari berbagai sumber. Sekali lagi ini untuk membuat kita semakin sadar bahwa betapa rentannya kondisi anak-anak kita. Ini pengaduan kasus anak tahun 2014, ini dari Komnas PA. Belum lagi kalau dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI tentu ada data juga. Jadi penculikan anak ini yang warna merah 23%, kemudian yang warna ungu penelantaran bayi 31%, yang penelantaran anak 35%. Yang bikin sedih adalah ternyata lebih banyak anak yang ditelantarin dibanding diculik. Betul. Jadi betul seperti Bang Aris ulang-ulang bahwa pelaku kejahatan pada anak itu sebagian besar adalah orang terdekat gitu ya Bang ya? Iya, dan tidak jauh gitu. Maka sebenarnya kasus penculikan juga itu, sebenarnya ketika itu terjadi, jangan tunggu 1 kali 24 jam. Kalau ada laporan masyarakat, langsung gerak itu dilokalisir, itu pasti ketemu. Karena dia tidak jauh-jauh dari situ. Sedangkan orang yang datang ke kampung saja atau ke rumah dan sebagainya bisa dibuat reka ulang, apalagi ada CCTV dan sebagainya. Jadi saya kira ini menurut saya adalah harus menjadi pelajaran kita semua gitu loh. Karena angka-angka itu menakutkan menurut saya. Bersamaan dengan Hari Anak Nasional itu, ini angka yang mengkhawatirkan kita sebagai orang tua kan. Tidak ada lagi tempat yang nyaman. Di rumah tidak ada, di ruang publik juga tidak ada, di sekolah juga bisa terjadi juga penculikan dan sebagainya. Nah, maka menurut saya adalah kesiapan kita. Itu yang saya katakan tadi, kita harus beranjak ya, mengubah paradigma kita, yang larangan-larangan terus itu pada anak itu harus diubah. Membangun bagaimana anak itu mampu mempertahankan dirinya. Selalu kan kita merasa bahwa anak itu tidak bisa membela dirinya. Seolah-olah orang dewasa yang bisa membela dirinya. Anaknya sendiri bisa dengan cara-caranya dia. Sangat lihai. Orang dewasa mungkin nggak tahu dia mau lari kemana. Tapi dia bisa gitu. Itu artinya nalurinya ada di situ. Nah, fungsi kita sebagai keluarga, sebagai orang tua adalah itu tadi. Meniadakan semua itu bentuk-bentuk larangan. Kamu nggak boleh ke sini, nanti kamu diculik. Kamu nggak boleh di sini, nanti kakimu patah dan sebagainya gitu-gitu kan. Hal itu penting. Tapi paling tidak adalah mengajarkan ketahanan dirinya, ya, mengeksplor apa yang ada dalam dirinya. Itu fungsi keluarga. Tadi kan disebutkan modus penculikan itu 41% dibujuk, 41% dipaksa. Jadi sama-sama porsinya sama antara dibujuk sama dipaksa. Dan dalam kasus ini kan Mas Ridwan, dari kita bersyukur sekali ada kamera pengawas CCTV itu sehingga kita bisa lihat wajahnya dan kita juga bisa lihat setidak-tidaknya bahasa tubuhnya. Itu kan bahasa tubuhnya S itu kelihatan tenang sekali sampai kita semua kalau ngelihat dari awal, ih kok tenang banget ya anaknya ya. Makanya betul dugaan ini kayaknya kena deh. Ini atau enggak berarti orangnya jago banget membujuknya. Nah, dari cerita S
apa ya, mungkin belum masuk ke detail, tapi dia merasa dibujuk atau dipaksa dalam proses itu, Mas Ridwan? Untuk yang saya ketahui, saya sempat nanya sama anak saya, kakak sebelumnya pernah kenal nggak sama om ini? Belum katanya. Kok kakak mau sih dibawa sama om ini? Emang kan setelah kenalan di mana? Di situ doang katanya. Dan itu juga kemarin kan kita habis pulang kampung ya kan 2 hari. Jadi emang sama sekali nggak pernah kenalan sebelumnya belum katanya. Cuma di lokasi itu doang sini. Nah, tapi itu tadi Mbak, yang saya pikir apakah dalam 24 jam kali 2 itu memang ada brainwashing juga dari si pelaku. Cuci otak gitu Cuci ya. otak. Jadi kalau ditanya ini jawabnya ini dan sebagainya. Nah, itu mungkin terjadi kita ya Mbak nggak tahu Sani apakah ya? juga ada ancaman sehingga anak ini jadi ngomongnya memang seperti tidak kenal, baru Iya, kenalan bisa, saat bisa. itu. Sementara waktu ngobrol aja dia seperti sudah akrab gitu kan. Dan Yang pakai tuntunan, kan? Ya. Tuntunan, betul. Nah itu tadi yang jadi makanya nanti ketika anak ini sudah tenang dan nanti Nah, ada itu bisa konsultasi, ketahuan. kita bisa bongkar itu juga gitu. Mari kita tanya ke Mas Ridwan. Nah, biasanya si kakak ini gampang deket nggak sama orang, Mas Ridwan? Kalau untuk gampang deket sih ya emang dia itu orangnya aktif dan mudah kenal sama orang. Tapi kalau dia harus kenal sama orang itu nggak harus spontan, orang ini harus kenal langsung akrab, nggak. Butuh proses juga untuk kenal sama anak saya, nggak langsung gitu. Jadi kecil kemungkinan misalnya gini, saya baru kenal terus Kak, yuk pergi sama tante. Oh nggak mungkin, Nggak mungkin. nggak mungkin Tapi mau. kali ini jawabannya adalah baru kenal, tapi kok mau diajak pergi, itu kan yang masih jadi pertanyaan kita ya Mas Ridwan ya. Ya, mungkin juga bisa terjadinya mau anak saya ini mungkin karena di lokasi permainan itu ya kan. Apa atau itu sempat saya tanya kemarin, kemarin sempat di permainan main apa aja sama om? Kata ucapan anak saya main bola basket, mungkin itu. Jadi ada proses yang dibilang sama Mbak Sani sweet approach gitu ya. Jadi nggak langsung ajak bicara langsung ajak pergi, tapi diajak main dulu. Ya, gitu. Jadi membuat anak nyaman dulu dan percaya gitu ya. Bikin anak saya senang dulu mungkin. Apa kesenangan-kesenangan yang ada gitu. Iya. Itu lihat loh ya. Betul. Mulai dari tempat kejadian sampai naik terus sampai keluar ke angkot. Itu tidak ada bentuk Paksaan. Perlawanan. Ya, gitu. Paksaan dan tidak ada juga perlawanan jadinya dari si anak Nah, gitu ya. apakah itu waktu mau dikembalikan itu penuh ancaman? Jangan kasih tahu sama siapapun bahwa kita pernah kenal, bisa begitu kan? Tetapi dari gesturnya itu ya, itu jelas kok gitu. Pertama kan dituntun itu, kalau sisi dituntun itu ceria anaknya toh, Betul. tidak naik lagi ke eskalator sampai pada keluar ke tempat angkot keluar, itu. betul. Berarti ada sesuatu bujuk rayu di situ yang dijanjikan, Iya. yang ada di luar itu. Nah, Tadi basket iya, atau apa soal gitu. bujuk rayu sempat dibilang nggak Mas Ridwan? Misalnya kakak dijanjiin apa sih sama omnya gitu? Terakhir anak saya itu ngejanjikan cuman gini aja. Nanti habis main ini apa kakak ikut sama saya katanya ya kan. Nanti nggak lama kok kata omnya itu ya kan. Nanti om pulang lagi ke sini. Mungkin itu doang bujuk rayunya. Mbak Irma, menurut si kakak pada saat ngobrol gini, si Ome itu udah tahu namanya kakak belum? Atau cuman manggilnya kakak atau nak aja? Kalau Belum ya? belum ke situ. Belum. Oh, oke. Jadi kemungkinan cuman hanya sapaan kepada Sapaan nama. anak dan nggak tahu namanya gitu ya si Om ini ya. Mungkin panggil Deng, kita nggak tahu ya. Ini Mbak Sani buat orang tua lagi-lagi ya, pada saat anak kan kita nggak pengen dong anak kita juga tidak ramah pada orang asing. Nah, tapi di sisi lain ramah pada orang asing pun ada resiko bahwa kemudian asik ngobrol, masuk nyamannya, syukur-syukur orangnya baik. Tapi kalau orangnya niatnya jahat kayak si Om ini, kita kan jadi suka khawatirnya bikin anak bingung. Betul. Kalau nggak cium tangan, salah gitu ya. Nggak ramah, nggak senyum, salah. Tapi giliran ramah bisa beresiko seperti Ananda S. Mbak Sani gimana bikin memang anak jadi nggak bingung? Iya, memang ini mana sih yang boleh dan enggak? Iya, dilematis buat orang tua yang mengajarkan. Karena kita nggak tahu orang yang datang siapa, orang yang salaman siapa. Sebetulnya saudara dari jauh juga dia nggak kenal, jangan-jangan dia teriak juga gitu kan. Ternyata saudara dari jauh. Karena kita tidak konsekuen gitu kan. Iya. Tidak boleh nyium tangan yang ini, tapi untuk yang ini boleh, Boleh. gitu kan. Nah. Seharusnya kan konsisten kita Betul, terhadap nggak boleh itu. standar ganda sama Iya, anak. iya. Nah, memang yang di-encourage adalah ketika anak bingung, anak harus bertanya. Kalau jadi encourage-nya seperti itu. Jadi anak dilatih untuk bertanya kepada orang tuanya kalau dia bingung, gitu. Dan kalau memang dia salah, ya dia harus datang ke om itu, dia say sorry misalnya tadi dan sebagainya, itu boleh. Jadi artinya karena kita nggak bisa setiap case itu kita simulasikan, setiap case kita prediksikan apa yang terjadi, itu kita nggak bisa. Ya tapi yang jelas ketika
kita kenal kerabat dekat, memang apa yang sudah dilakukan ada aturannya, itu tergantung keluarga, apa cium tangan atau cuma sekedar salaman atau mungkin tos dan sebagainya, itu memang diajarkan value-value dalam keluarga. Tapi ketika kita bilang ada sesuatu yang kita nggak kenal, kita salaman tapi habis itu that's it, itu boleh aja. Tapi kalau memang orang itu ngomong banyak, kita boleh bilang, boleh nanya ke mama gitu, boleh bertanya gitu. Jadi jangan sampai orang tua itu mengkat apa yang ditanyakan kepada anak. Misalnya kamu nih cerewet sekali sih, atau aku banyak nanya, itu yang tidak boleh. Karena ketika ini yang penting, malah anak akhirnya menutup diri, akhirnya tidak bertanya. Mbak Irma, si kakak ini jadi banyak nanya nggak, misalnya gini, kemarin itu sebetulnya kakak boleh nggak sih kayak gitu pergi sama om? Nah, ada nggak, kan ada anak yang begitu ya, misalnya, atau misalnya merasa bersalah, maaf ya kemarin mama pasti bingung ya cariin kakak, begitu nggak Mbak? Iya, dia ngomongnya cuma, bunda pas kakak nggak ada, bunda nyari kakak ya, dia nanyanya gitu. Iya, bunda nyari kakak, bunda kan sayang sama kakak, bunda sama ayah nyari di PGC, puter-puter, ternyata kakak nggak ada. Dilihat dari CCTV, kakak ikut sama om itu. Oh, bunda nyari kakak berarti ya gitu. Dia sempat ngomong gitu. Jadi dia nanya gitu ya. Nanya. Jadi dia sebetulnya sudah sadar bahwa kalau dia pergi nggak sama orang dikenal, sebetulnya orang tuanya nyariin begitu ya. Dan timbul setelah itu percakapan selanjutnya apa, Mbak Irma? Udah nyampe situ aja. Sampai situ aja ya. Tapi ada cerita lain juga Mbak. Kalau nggak salah setelah pulang anaknya mulai capek dan dia tidurnya benar-benar pulas sekali sambil ini bundanya, meluk bundanya. Jadi memang ada nggak mau lepas. Ya, dan ini ada rasa capek, ada rasa lelah. Mungkin juga itu tadi, walaupun dia diajak bermain dan sebagainya, tapi mungkin dia juga mikir apa yang terjadi dan sebagainya. Ini yang kita belum bisa bongkar. Tapi yang jelas dia pulang, dia tidur dengan sangat nyenyaknya begitu. Jadi memang ada kelelahan di situ. Mbak Irma pernah nggak atau sering nggak misalnya si kakak ini tidur di rumah saudaranya berhari-hari, jadi menurut dia nggak terlalu asing untuk tinggal atau tidur nggak sama bunda? Sering nggak? Baru kemarin pas puasa tuh, sebelum lebaran dia ikut sama uaknya ke Cengkareng. Cuma bertahan 2 malam. Cuma bertahan 2 malam? Iya. Itu gak kuat dia. Dia bilang apa sih kakak? Kangen katanya. Kangen sama ayah, sama bunda, sama adik. Pasti begitu dia nyebut. Pasti begitu? Iya. Nangis? Iya, nangis. Oh, jadi sebetulnya akan lebih dari 2 hari sebetulnya? Iya. Tapi karena dia nggak kuat, maka dijemput pulang gitu ya? Tadinya dia mau ikut pulang langsung ke kampung duluan sama uaknya. Tapi karena pengen sama ayah bunda. Nah, kalau gitu Mbak Irma sempat nanya nggak, kakak waktu 2 malam gak sama bunda sama ayah, kakak nangis nggak bisa nyariin bunda? Iya, kata dia nangis, kangen sama ayah sama bunda, pengen pulang. Cuma omnya bohong, katanya mau dianterin jam 11 hari Senin, tapi bohong. Ternyata dianterinya malam jam 8. Jadi itu yang diungkapkan sama si anak. Ini kan sebetulnya menurut awam saya, berarti kan anak sudah mulai mau cerita ya Mbak Sani ya, bahwa dia cerita bahwa dia kangen sama ayah bundanya, dan si penculik ini juga menjanjikan memulangkan, dan dia tahu bahwa berarti kan ada jam setidak-tidaknya ya kan, walaupun membayangkan ruangannya seperti apapun kita belum dapat gambaran. Bang Aris, apa yang bisa kita kita ketahui lagi dari kasus-kasus seperti ini soal penculikan? Iya, saya kira tadi kan seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa pelakunya itu pasti paling tidak pernah berkomunikasi. Itu pasti. Walaupun dibilang katanya baru ketemu. Pasti tatap muka atau apa berkomunikasi dalam hal itu pasti itu. Nggak mungkin itu dengan paksaan, itu menjerit pasti. Karena kalau orang dewasa tidak akan menjerit. Itu tadi yang dikatakan Mbak Sani tadi kan, itu pendekatan itu. Oleh karena itu kita ini harus menjadi pelajaran. Ya, bagaimana kita membekali anak kita itu dengan tidak larangan seperti saya katakan. Kalau kejahatan orang dewasa kan, misalnya ada yang pencurian kartu ATM, dihipnotis gitu ya. Anak kecil tuh bisa nggak sih digituin Bang Aris? Misalnya, jadinya pada saat diajak dituntun itu karena dalam pengaruh misalnya hipnotis jadi mau gitu. Bisa begitu. Tapi paling tidak menurut saya adalah pendekatannya lebih pendekatan komunikasi. Bukan karena hipnotis, karena kemampuan komunikasinya. Iya, kemampuan komunikasi penculiknya cukup baik. Tetapi yang terpenting adalah sekarang ini. Kita melanjutkan nanti ya Bang. Baik. Setelah jeda berikut.